Tidak sembarang murai batu yang kita kasih ya. Contoh murai batu yang bisa kita kasih ya, apa kabar semuanya, kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Ini calon poligami besok ya, calon poligami. Rencana mau saya tambah itu jadi 3 indukan 1 pejantan, cuma karena yang itu udah dipesan teman jadi gagal ya. Gak apa-apa lah, 2 aja, gak enak saya soalnya yang itu. Jadi 1 pejantan 2 betina. Ini 2 betina ini berbeda indukan ya. Ini semi balak lagi, balak rantai ya, balaknya udah ini udah hampir kayak ekor putih. Ini kalau sekali lagi, nah itu sekali lagi kalau dia produk ini hilang balaknya jadi ekor putih ya, balak 8 itu. Nah, jadi di pagi hari ini saya mau ngasih makanan yang bervariasi untuk si murai ya. Yang ini tadi hutan sudah dikasih ya, kemudian ini. Nah, jadi porsi makanan ini porsi makanan untuk burung yang belum birahi ya, belum birahi. Jadi ini untuk menggenjot ya, menggenjot birahi si murai batu ya. Jadi karena indukan-indukan ini kan baru lepas trotol, jadi saya genjot dengan pakan yang ini ya. Nah, ataupun memang bukan hanya yang baru lepas trotol ya, murai batu yang belum birahi walaupun dia udah betina dewasa tapi dia belum birahi ya nggak apa-apa juga dikasih makanan seperti ini, tapi dengan syarat ya, dengan syarat tidak sembarang memberi pakan ataupun apa namanya, pengulangannya berapa kali itu harus kita tahu ya. Jadi jangan sembarangan ngasih. Nah, jadi untuk porsi yang seperti ini ada kroto dengan ulat Hongkong, dan tadi sudah saya parut tulang sotong ya, tulang sotong saya parut ke dalam sini. Jadi ini udah nyampur sebenarnya. Nah, jadi untuk makanan yang seperti ini ya, ini boleh diberikan dengan jeda waktu yang agak lama ya. Jadi jangan tiap hari seperti ini. Kalau tiap hari seperti ini, jadi tidak semua burung juga ya. Bisa jadi burung Anda nantinya ngelemak. Dan bisa aja mungkin kebetulan ataupun memang jenis murai batu Anda yang tidak gampang lemak, itu bisa dikasih seperti ini tiap hari, dia produksi jadinya cepat produksinya ya. Tapi itu tidak semua burung. Jadi di sini kita berdasarkan secara umum. Secara umumnya kalau makanan seperti ini berbahaya untuk burung murai batu ya, kalau tidak dengan takaran ataupun kelang waktu yang ditentukan ya. Jadi kalau seperti ini makanannya ya, saya memberikannya 3 hari sekali ataupun 1 minggu sekali ya. Yang lebih amannya adalah 1 minggu sekali. Jadi yang hari-hari kelang-kelang yang lainnya itu ya mungkin kita memberi makannya ulat Hongkong atau cacing ya, ulat kandang maksud saya, bukan ulat Hongkong, cacing. Kemudian ataupun ada makanan variasi lain seperti maggot ya, maggot. Kemudian apa lagi ya, jenis-jenis makanan yang lain lah ya selain jangkrik gitu ya. Kalau jangkrik kan makanan pokoknya gitu ya. Nah, jadi ini saya berikan setiap 1 minggu ataupun 3 hari sekali ya, atau 4 hari sekali guys. Jadi ini enggak tiap hari saya berikan seperti ini porsinya ya, karena ini porsi-porsi yang mengandung kadar lemak yang tinggi, tapi ini sebenarnya cepat untuk meningkatkan birahi si murai batu ya. Nah, ini ada ulat Hongkong sama kroto, dan tadi udah saya kasih tulang sotong seperti biasa. Tulang sotongnya kita parut, kemudian kita serbuknya itu kita taburkan di makanan-makanan ini ya. Jadi seperti itu. Nah,
Jadi makanan ini juga tidak sembarang murai batu yang kita kasih ya. Contoh murai batu yang bisa kita kasih ya seperti tadi, murai batu yang belum birahi ataupun murai batu yang mau kawin ya. Ini nggak apa-apa. Cuma kalau murai batu yang lagi bertelur atau sedang mengeram, nah itu berbahaya ya. Jangan. Nah, kalau murai batu yang sedang beranak bagaimana? Kalau murai batu yang sudah lagi beranak itu malah nggak apa-apa, malah bagus ya. Bahkan kalau lagi beranak itu saya biasanya 3 model ini ya, 3 macam makanan tambahan gitu ya. 4 sama makanan pokoknya, makanan pokok jangkrik, kemudian ulat Hongkong sama keroto, kemudian cacing. Jadi dia bebas memilih untuk memberi makan ke anaknya, tapi dengan syarat jangan berlebihan juga ya. Pertama mubazir, yang kedua juga nanti efeknya buruk ya, bisa jadi nanti indukannya birahi lagi, akhirnya dia membantai anakannya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk porsinya ini nggak saya hitung-hitung sih, saya kira-kira aja. Pokoknya Anda perkirakan murai batu Anda memakannya dengan pas, tidak berlebihan dan tidak juga kurang ya. Kalau berlebihan ya tadi mubazir kan, kalau enggak ya terbuang sia-sia, kalau enggak dia nanti gemuk gitu ya. Jadi kalau kita takar seperti ini kan dia porsi tubuhnya masih tetap stabil ya, jangan sampai ini. Ini akan kita kasih, ini tadi kerotonya masih dingin karena kerotonya kan saya letakkan di dalam freezer ya, jadi beku ini guys, beku. Nah ini udah mulai lembut sih, udah mulai lembut. Saya takutnya nanti kalau terlalu dingin langsung dikasih itu burung jadi sakit ataupun apa ya, flu atau gimana itu, karena dia nggak terbiasa ya. Cuman kalau udah biasa nggak masalah sih. Nih sultan, ini sultan udah saya tutup. Betinanya ini kan baru habis dorong ekor ya, jadi birahinya masih belum, masih nol ya, dikatakan masih nol. Ini saya kasih, sebentar saya ambil wadahnya dulu. Nah ini harus berdasarkan resep dokter ya, kira-kira seperti itu. Nah ini kita kasih, kemarin menunya cacing, saya kasih cacing di video sebelumnya, itu cacing dengan jangkrik aja. Sekarang kita beri ke ulat Hongkong dengan keroto. Ini kita kasih si sultan. Nah, itu dia. Dia langsung ngejar itu kita. Tuh. Si sultan masih masa rehabilitasi, masa recovery badannya, karena kemarin kurus, tapi udah mulai gacor sih, udah gacor. Nah ini hari Minggu besok ini lepas insya Allah anak kaisar, karena kemarin udah 3 kali zong, bukan zong sih, 3 kali buang telur. Alhamdulillah sekarang udah ngeram, udah masuk berapa hari ya, semingguan lah kayaknya ya, 1 minggu lebih 1 minggu. Ini betina vector saya agak sakit kakinya, nggak tahu, karena kemarin saya satukan sama pasangan lamanya untuk sementara, karena kandang itu ada betina. Ini dia lihat ini nih guys, nih ini mau saya jual, rencananya mau saya ganti ya. Bukan karena jelek juga sih, ini burung ini bagus, cuman burung ini kemarin kan masih sakit ya, jadi untuk saat ini masih masa perbaikannya lagi lah, perbaikan badannya lagi. Ini seekor panjang jadi ganas karena ngurak ini. Lihat di pinggiran matanya guys ya, kelihatan ya, pinggiran matanya. Ekornya masih belum dorong satunya, itu karena kemarin kan kecabut ya, jadi saya cabut sekalian gitu. Nah, ini kandangnya yang betina vector dipakai ini sementara, karena yang ekor panjang baru itu, yang hutan ekor panjang itu kan ngurak ya. Nah jadi saya pisah dulu, maksud saya kalau udah rontok nanti baru saya satukan.
Karena kalau dia belum rontok, nanti takutnya kalau saya satukan pada saat perontokan bulu yang jantan itu, takutnya yang betina malah ikut rontok kan gitu. Itu lagi saya kasih daun pandan sama pur campur susu bubuk. Nah, nanti akan saya buatkan videonya itu ya, biar cepat nguraknya guys ya. Ini kan kita kasih si Legend sama pasangan baru tuh. Pasangan barunya ini belum ada birahi sama sekali. Saya bingung juga ini, mau saya genjot nanti takutnya over kan, ataupun kegemukan kan gitu. Jadi ya kita sabar ya, kita sabar tuh. Nah, ini si Legend udah lama ini nggak produk guys ya, udah banyak yang menantikan anakannya. Cuman ya itu tadi, karena ya mungkin memang belum rezeki ya. Udah berapa kali si Legend gagal dapatkan pasangan. Yang pertama pasangan pertama yang produksi dulu kan udah mati ya. Kemudian saya pasangkan lagi malah sakit kurus gitu seperti cacingan ya. Kemudian yang pasangan yang selanjutnya mati juga kalau nggak salah saya, nggak jodoh ya, nggak jodoh. Kemudian ada lagi malah saraf. Nah ini yang terakhir ini, jangan sampai yang terakhir lah. Ini yang membuat saya gagal untuk poligami si Legend ya itu. Jadi saya fokuskan sama satu yang ini aja dulu. Tapi mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki, kalau ada memang yang pas buat Legend, kita akan poligamikan lagi satu kandang. Ini gelodoknya udah terlalu banyak nih saya taruh guys, 4. Dah, oke, kita akan tinggalkan biar si Legend makan dan betinanya juga cepat birahi. Karena betina itu masih banyak bengongnya ya. Kalau burung masih banyak bengong, itu belum ada menandakan burung birahi ya. Itu berarti burung tersebut masih dalam keadaan proses adaptasi ataupun masih stres ya. Dan kedua juga, si burung kemungkinan masih belum cocok dengan pasangannya. Nah, ini akan saya kasih si K2 King Killer. Ini King Killer saya. Kenapa kok saya namakan King Killer? Karena udah 4 betina lebih yang mati sama ini ya. 4 atau 5 saya lupa. Kisaran itulah pokoknya. Jadi makanya saya namakan King Killer. Mau dijual ya sayang juga gitu ya. Tapi sekarang dia alhamdulillah kan burung ini memang udah siap. Akhirnya ya gitu, enggak tingkat membunuh itu jadi berkecil, sangat kecil gitu ya. Kalau dulu itu kan dia memang belum siap untuk dikawinkan ya. Bukan berarti belum mapan, tapi memang burungnya keadaannya belum siap ya. Jadi makanya dia ngebunuh terus. Kalau posisi burung sudah siap itu insya Allah paling yang ngejar-ngejar gitu aja ya. Paling yang betinanya ini yang belum siap kan gitu. Ini akan kita kasih untuk King Killer dan pasangan barunya. Ini udah saya jodohkan semingguan, ini saya lepaskan. Cuma ya kejar-kejaran seperti itu karena betinanya memang belum birahi ya. Nah ini akan kita kasih sama bala aja, biar bala yang makan duluan. Ini saya ambil bala, nah, ini bala seperti ini. Bala dibilang bala tipis, dia udah agak tebal ya. Ini anakan Nias Raja ya, Nias Raja yang ekor panjang. Nias Raja itu kan sekitar 18-20an, bodinya besar merah. Ini anakannya. Jadi mungkin teman-teman bertanya, Mas ngapain sih ternakin anakan Nias? Ya saya karena kagum aja sama bapakan si Nias ini dulu. Memang prestasi terus di sini udah nggak asing lagi sama si Nias itu ya. Jadi makanya saya pengen mau nyilangin anakan Nias ini ya. Mentalnya bagus, kemudian suaranya juga tebal gitu ya. Burungnya juga suaranya panjang, makanya saya share pengen ambil anakannya gitu ya. Tuh, datang pejantannya itu mau ngerusuh. Tapi begitu guys ya, karena kondisi burung ini, pejantan ini udah siap, cuma karena keadaan dia masih jarum atau merebung di bagian kepalanya, jadi dia agak galak sekarang ya. Tuh, agak sensitif lah gitu ya. Padahal kemarin sebelumnya nggak ada sensitif gitu ya. Nah. Oke guys, jadi cukup sekian dulu video saya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.